Tes tes, apakah suara saya terdengar? Terdengarkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk pertemuan kali ini yaitu pertemuan kedua ya. Pertemuan tentang kita hari ini membahas UI UX yang akan dijelaskan oleh Kang Faijal. Mangga Kang Faijal silakan dimulai. Baik, terima kasih untuk Kang Rifki atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Priyansa Pratama. Di sini saya akan membawakan materi tentang UI UX. Apakah slide-nya sudah muncul? Sudah Kang. Baik, sebentar. Baik, untuk pertemuan kedua ini akan membahas tentang perkenalan UI UX design. Eh, ada mindset seorang desainer di sini ada 3, yaitu yang pertama, we are not our user. Maksudnya, eh, kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada perasaan kita saat mendesain atau suka-suka keinginan kita. Jadi kita juga harus mengetahui apa kebutuhan dari user itu sendiri. Lalu yang kedua, berpikir eksploratif. Mindset ini cukup penting untuk membuat kita berpikir bahwa solusi atau ide itu bisa bermacam-macam. Berpikir eksploratif ini sama dengan kreatif, berusaha mencari jalan, memikirkan alternatif kemungkinan lain yang bisa digunakan dalam mendesain. Jadi dalam mendesain itu kita harus mempunyai banyak plan gitu, jangan hanya satu plan. Lalu yang ketiga ada berpikir kritis. Di sini melahirkan ide atau solusi perlu ditindaklanjuti dengan berpikir kritis. Eh, Perlu banget untuk kita pikirin kalau ide atau solusi ini masuk akal atau tidak. Apa yang sebenarnya menjadi dasar, apa yang menjadi dampaknya jika kita memilih ide ini atau mendesain seperti ini. Pikiran-pikiran tersebut diformulasi sampai menemukan sebuah kesimpulan yang bisa kita pegang. Sehingga di balik keputusan-keputusan kita di dalam proses mendesain punya latar belakang dan alasan yang kuat. Dan jadi kita tidak bisa sembarangan menentukan apa yang akan diterapkan pada desain kita. Jadi kita harus dipikirkan dulu secara matang. Selanjutnya ada perbedaan istilah pada UI, UX, dan IXD. Tiga istilah di atas sering dipakai bergantian dalam mendesain produk digital. Lalu apa yang memiliki arti yang sama atau berbeda? Jawabannya, ketiga istilah tersebut tidak sama tetapi saling berhubungan. Pada dasarnya, payung utama dari ilmu mendesain produk adalah UX atau User Experience Design. User Experience Design merupakan proses desain yang tujuan terfokus pada bagaimana membangun atau meningkatkan pengalaman pengguna saat menggunakan produk kita. Lalu di dalam UX itu ada Interaction Design atau IXD. Lalu yang kedua ada User Interface Design atau UI. Nah, perbedaan pada istilah UI, UX, dan IXD. Interaction Design atau IXD adalah proses mendesain yang lebih terfokus untuk memikirkan bagaimana produk digital yang kita buat selayaknya berkomunikasi atau berinteraksi dengan penggunanya, agar pengguna dapat menyelesaikan tugas atau mencapai tujuannya. Misalkan di dalam aplikasi GoFood gitu, bagaimana cara kita untuk mengorder makanan, ataupun juga di dalam aplikasi Tokopedia, bagaimana kita membeli barang sampai barang tersebut dapat diterima oleh pembeli gitu.
Lalu ada UI design. UI design adalah proses desain yang lebih terfokus pada bagaimana membuat tampilan visual pada layar komputer atau mobile phone. Tujuan dari proses desain UI UX ini adalah membuat tampilan yang menarik dan nyaman untuk dipakai. Seorang user akan berinteraksi dengan produk digital melalui user interface yang ada di komputer atau di HP mereka, baik interaction atau UI design untuk membantu pengalaman pengguna atau UX yang baik. Nah, di sini ada contoh dari interaction. Ketika teman-teman sedang memesan Gojek, mulai dari memasukkan alamat, mengganti metode pembayaran, sampai akhirnya memesan dan aplikasi memberitahu jika kamu sudah mendapatkan driver. Itu semua adalah interaksi antara teman-teman atau user dengan aplikasi Gojek tersebut atau produk. Lalu user interface yang merupakan tampilan dari aplikasi tersebut. Yang di dalamnya seperti ada teks, ilustrasi, icon, button, maps, dan lain-lain. Lalu ada kriteria user experience yang baik. Di sini ada 3 kriteria, yaitu useful, usable, dan yang ketiga findable. Untuk yang pertama useful, produk atau fitur yang kita buat itu ada gunanya gitu. User dapat merasakan manfaat dan menyelesaikan permasalahannya. Contohnya aplikasi Gojek sangat berguna untuk memesan Gojek ataupun untuk memesan makanan. Lalu yang kedua ada usable. Produk atau fitur yang kita buat dapat digunakan dengan nyaman dari awal sampai akhir untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, mencapai suatu tujuan. Misalnya aplikasi Gojek tadi, saat kita memesan sampai akhir Gojeknya datang gitu, semuanya lancar prosesnya dari awal sampai akhir. Lalu yang ketiga ada findable. Produk dengan pengalaman pengguna yang baik perlu dibuat untuk user dapat menemukan dengan mudah apa yang ia cari. Misalnya ada begitu banyak barang di supermarket, misalkan teman-teman ingin mencari susu. Lucunya akan mudah jika rak-rak dan penamaannya diatur dengan baik. Sama halnya dengan yang produk digital, kita perlu mengatur sedemikian rupa supaya memudahkan user dalam mencari sesuatu yang diinginkan. Lalu ada tahapan-tahapan mendesain user experience. Di sini ada 5 tahapan ya. Yang pertama ada empathize, lalu define, yang ketiga ideate, yang keempat prototype, lalu yang terakhir di test. Untuk empathize ini, di sini kita mendefinisikan apa problem atau masalah yang dialami oleh user. Jadi kita brainstorming dulu di tahap empathize, lalu masuk ke tahapan define. Setelah kita mendapatkan permasalahan yang didapatkan oleh user, kita dapat menentukannya. Lalu ke tahapan ideate. Nah, setelah didefinisikan permasalahannya, lalu kita menentukan inovasi-inovasi apa yang dapat menyelesaikan dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh user tadi setelah di tahap empathize dan define. Nah, setelah mendapatkan idea ini, kita mengimplementasikannya di tahapan prototype. Kita bisa membuat coretan-coretan awal untuk untuk menyelesaikan permasalahan ini. User tersebut membutuhkan apa untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, setelah desain tersebut jadi, kita dapat diteskan, bisa menggunakan usability testing dan juga wawancara. Jadi user dapat menggunakan desain aplikasi kita. Proses mendesain user experience.
Selanjutnya materi akan dibagi dua menjadi UI dan IXD. Nah, ada standar internasional untuk interaksi yang baik. Yang pertama ada learnability, yaitu maksudnya seberapa mudah pengguna baru untuk mempelajari navigasi sebuah UI. Yang kedua ada understandability, seberapa baik pengguna dapat memahami apa yang mereka lihat. Lalu yang ketiga ada operability, bagaimana mengoperasikan UI-nya. Lalu yang keempat ada attractiveness, apakah desain dan tampilannya menarik. Lalu yang kelima ada usability atau accessibility, compliance, apakah mengikuti aturan usability dan accessibility yang baik. Nah, di sini ada penggunaan pertanyaan-pertanyaan untuk berpikir saat mendesain interaksi. Yang pertama ada tentukan bagaimana pengguna dapat berinteraksi dengan UI kamu. Contoh pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan pengguna dengan mouse atau jari mereka untuk berinteraksi langsung dengan user interface-nya, seperti klik, tap, drag, dan sebagainya. Lalu yang kedua, berikan petunjuk kepada pengguna tentang perilaku sebelum tindakan yang diambil. Contoh pertanyaannya, bagaimana dengan tampilan seperti warna, bentuk, ukuran, dan lain-lain yang memberikan petunjuk kepada pengguna tentang cara kerjanya. Apakah membantu pengguna memahami bagaimana UI dapat digunakan? Lalu contoh pertanyaan yang kedua, informasi apa yang kamu berikan untuk memberitahu pengguna apa yang akan terjadi sebelum mereka melakukan tindakan? Lalu yang ketiga ada antisipasi dan kurangi error. Contoh pertanyaannya, apakah ada batasan untuk mencegah kesalahan? Lalu yang kedua, apakah pesan kesalahan menyediakan cara bagi pengguna untuk memperbaiki masalah atau menjelaskan mengapa kesalahan itu terjadi? Pesan kesalahan yang bermanfaat akan memberikan solusi dan konteks. Lalu selanjutnya mempertimbangkan umpan balik sistem dan waktu respon. Contoh pertanyaannya, umpan balik apa yang dapat pengguna setelah yang didapatkan pengguna setelah tindakan dilakukan? Ketika pengguna terlibat dan melakukan suatu tindakan, sistem perlu merespon untuk mengakui tindakan tersebut dan memberitahu pengguna apa yang dilakukannya. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, berapa lama antrian antara tindakan dan waktu respon produk? Lalu pertanyaan selanjutnya, pikirkan secara strategis tentang setiap elemen. Apakah elemen UI dalam ukuran yang wajar untuk berinteraksi? Apakah membantu pengguna memahami bagaimana UI dapat digunakan? Contoh pertanyaan lainnya, apakah sudah mengikuti standar? Lalu pertanyaan selanjutnya, sederhanakan untuk dapat dipelajari. Contoh pertanyaannya, apakah sudah memudahkan pengguna untuk memahami saat pertama kali menggunakan tampilan UI-nya? Nah, di sini ada alur untuk mendesain. Salah satu proses dalam mendesain interaksi adalah melihat gambaran besar seorang pengguna dari awal hingga akhir saat berinteraksi dengan produk. Biasanya kita akan menggunakan sebuah diagram yang biasa disebut dengan bermacam-macam istilah seperti user journey, user flow, wireflow, task flow, atau screen flow. Semua istilah di atas merupakan istilah yang serupa tapi tidak sama. Pada saat workshop kita dapat menggunakan semuanya. Nah, di sini ada contoh alurnya ya. Yang pertama dari perkenalan aplikasi atau workshopnya. Lalu di sini user bisa sign up. Lalu user akan memverifikasi nomor HP. Dan selanjutnya user dapat melihat daftar mentor. Lalu user juga dapat melihat detail mentor. Lalu user dapat memilih
memilih book mentor. Nah, lalu selanjutnya di sini user akan membayar dan di sini user selanjutnya dapat bertemu dengan mentor. Lalu ada menstrategikan konten dengan wireframe. Konten adalah bagian penting di dalam sebuah UI karena seorang pengguna dan sebuah produk digital dapat berinteraksi karena ada konten di dalamnya. Secara mendasar, yang dimaksud dengan konten adalah informasi yang tampil di dalam produk digital kamu, seperti elemen UI, contohnya button, tag file, teks, foto, ilustrasi, suara, dan sebagainya. Selanjutnya, mendesain UI atau User Interface. Nah, kita terlebih dahulu harus menentukan style UI dengan style tiles. Style tiles ini adalah sebuah proses di dalam UI design yang digunakan untuk membantu menentukan arah tampilan desain secara sebelum kita masuk mendesain semua halaman, kita perlu memiliki arah atau direction bagaimana kita mendesain produk kita. Seperti warna apa yang akan dipakai, font yang akan dipakai seperti apa, dan pengaturan tipografinya seperti apa. Di dalam style tiles ini terkandung palette warna, teks, image, icons, illustration, dan UI components. Selanjutnya ada visual fundamental. Di sini elemennya adalah warna ya. Warna merupakan elemen penting di dalam desain kita. Kita tahu setiap aplikasi pasti punya warna yang digunakan sebagai identitas brandnya. Seperti Tokopedia yang memiliki warna identitas hijau, Traveloka warna biru, Bukalapak warna merah, dan lain-lain. Selain untuk identitas, warna juga dipakai untuk membangun mood, apa yang dirasakan oleh pengguna. Jadi warna tersebut memiliki misalnya warna merah yang memiliki arti identiknya error gitu ya. Ilmu penting terkait warna dikenal dengan color theory. Berikut ada sumber bacaan mengenai color theory, bisa diakses ya di sini nanti, mungkin PPT-nya bisa di-share. Lalu ada visual fundamental yang lainnya yaitu teks atau tipografi. Desain adalah tentang komunikasi dan sebagian besar informasi yang kita terima pada web dan mobile apps dalam bentuk teks. Tipografi adalah sebuah disiplin desain yang mengeksplorasi bagaimana mengatur huruf dan kata-kata untuk agar mudah dibaca. Selain itu, tipografi juga mempunyai peran untuk mendefinisikan mood atau tampilan produk kita. Tujuan utamanya yaitu untuk mengatur penggunaan teks yang mudah dan nyaman untuk dibaca. Nah, untuk contoh-contoh tipografi teks ini ada di sebelah kanan nih, ada ini display, modal titelnya, lalu header, ada titel 1, titel 2, headline, body, dan caption. Lalu visual fundamental selanjutnya adalah visual hierarchy. Menurut teori psikologi Gestalt adalah pola pada visual di mana beberapa elemen cenderung menonjol atau menarik perhatian lebih kuat daripada elemen lain untuk menunjukkan hierarki kepentingan. Besarnya teks dan warna akan mempengaruhi urutan informasi yang akan dibaca terlebih dahulu. Selain itu, ada juga yang disebut dengan teori psikologi Gestalt, yaitu sebuah teori psikologi yang menjelaskan bagaimana manusia pada umumnya saat melihat suatu objek atau lebih. Selanjutnya ada elemen-elemen pada user interface.
Elemen-elemen tersebut biasanya meliputi teks, button, image, text field, search field, dan lain-lain. Istilah UI element ini menunjuk lebih spesifik pada elemen-elemen seperti button, text box, radio button, drop down, list, ada list box. Untuk lebih lengkapnya nanti dapat dilihat di link ini ya. Nah, untuk contoh-contoh, sedikit contohnya ada di layar bagian kanan. Nah, ini untuk elemen UI. Lalu ada desain pattern. Salah satu hal penting saat belajar UI UX adalah membiasakan diri dengan istilah atau nama halaman yang sering dipakai. Misalnya login, yaitu halaman untuk masuk ke dalam akun. Lalu empty state, yaitu halaman kosong. Lalu ada wardrobe, halaman yang digunakan untuk memperkenalkan produk. Biasanya biasa juga disebut splash screen-nya gitu ya untuk ini. Lalu ada grid, biasa digunakan untuk membantu kita saat mendesain website atau mobile sehingga memiliki layout dan struktur yang jelas, konsisten di setiap halamannya. Nah, untuk contohnya ada di sini ya gridnya yang berwarna ungu seperti ini, yang dapat membantu kita dalam mendesain agar lebih rapi gitu. Lalu selanjutnya ada spacing system. Spacing system ini adalah seperangkat aturan tentang cara kita membuat jarak antara elemen satu dengan elemen lainnya. Tujuannya yaitu agar desain lebih rapi dan keseragamannya mudah diingat. Misalnya menggunakan spasi kelipatan 4. Jadi spasi yang digunakan adalah 4, 8, 16, dan seterusnya. Sebenarnya nggak harus kelipatan 4 juga sih, bisa menggunakan pola lain seperti menggunakan 28, 36, 40, dan selanjutnya. Agar desain kita konsisten gitu, jarak spasinya sama semua dan kelihatan rapi. Lalu ada responsive design atau di sini khusus website ya. Responsive ini adalah istilah yang dipakai untuk mendefinisikan sebuah website yang tampil menyesuaikan pada device dengan berbagai macam ukuran. Jika kalian membuat aplikasi dalam bentuk website, kalian perlu memperhatikan topik responsif ini. Ini juga berarti teman-teman perlu membuat tampilan pada ketiga layar laptop, mobile phone, dan juga tablet. Jadi tampilan untuk laptop dan juga mobile phone-nya harus diperhatikan ya, agar user tidak kebingungan. Lalu ada prototype atau perwarupa. Menurut Wikipedia, prototype ini adalah sebuah objek awal atau contoh menyerupai asli yang diuji cobakan kepada calon penggunanya. Tujuannya itu untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum membuat versi sebenarnya yang akan membutuhkan usaha, tenaga, dan biaya yang lebih besar. Nah, pada Figma, teman-teman akan menghubungkan setiap halaman-halaman desain sehingga bisa berpindah dari halaman satu dan lainnya. Jadi, setiap halamannya dapat berinteraksi saat diklik. Nah, untuk mencoba prototype dapat diklik ya di PPT yang akan dibagikan nanti. Di sini ada linknya. Lalu ada user testing, get feedback, dan iterate. Pada usability testing kita akan meminta user untuk melakukan pengujian terhadap produk kita. Di sini ada beberapa tipe pengujian, tetapi kita hanya akan berfokus pada evaluasi prototipe teman-teman. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada permasalahan pada produk yang kita desain
apakah user dapat menggunakannya sesuai dengan ekspektasi kita dari awal hingga akhir. Nah, selain menguji usability, biasanya sesi testing juga diisi dengan interview untuk menggali lebih dalam pandangan user mengenai desain kita. Nah, setelah melakukan usability testing, teman-teman akan membawa masukan dan permasalahan yang akan ditemukan untuk diperbaiki. Biasa disebut juga dengan iterasi. Nah, selanjutnya ini perkenalan dari apa ya? Tes Kang Riki. Halo, halo. Ini untuk yang pertemuan kali ini cuma pertemuan dua kan? Iya, kalau buat Sigma itu buat minggu depan. Oh iya. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai materi di sini, user testing. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan 3 akan mempelajari tentang Figma gitu. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Kang, izin bertanya, Boleh Gilang? kalau untuk UI UX itu bisa mempengaruhi performa aplikasi atau website nggak? Eh, Maaf Kang Gilang, suaranya kurang jelas. Kalau untuk UI UX itu bisa mempengaruhi performa dari aplikasi atau website nggak? Eh, Pertanyaannya, apakah desain UI UX ini dapat mempengaruhi kecepatan dari sebuah website gitu? Ya, website atau aplikasi. Oke, baik. Dari kalau desain UI UX ini mempengaruhi kecepatan dari UI UX dari sebuah website itu lebih ke mempengaruhi kecepatan dari bagaimana user tersebut menjalankan aplikasinya, menjalankan website tersebut gitu. Misalkan penempatan dari setiap buttonnya tidak familiar dengan user. Nah, jadi si user dapat sedikit terhambat gitu, jadi menyesuaikan terlebih dahulu. Ya, jadi seperti itu sih memperlambatnya, bukan dari memperlambat sistem websitenya sendiri. Oh ya, baik Kang. Bagaimana Kang Gilang? Ya, udah paham. Makasih. Baik, sama-sama Kang Gilang. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan?
Oh iya, buat teman-teman jangan lupa isi absensi ya, ada di kolom komentar. Mungkin cukup ya Kang Rifki. Bagaimana? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan saja untuk pertemuan hari ini. Buat minggu depan kan materinya Vigonya kalian boleh mempelajari dulu materi-materinya biar kalian memahami juga buat materi minggu depannya. Sama itu absensi diisi juga jangan lupa. Sama kalau apa buat yang lain kalian bisa ajak-ajakin teman-temannya biar bisa gabung gitu soalnya ini masih sedikit gitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan saja sampai sekarang karena udah zuhur juga ya. Terima kasih yang udah hadir. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir Terima ya. kasih, Kang. Jangan lupa ajakin teman-teman yang lainnya.